teman-teman semuanya yang hadir. Terima kasih banyak ya di sini sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan dari Bapak Ibu semuanya. Terus juga untuk Bu Meika, terima kasih banyak ya sudah nantinya akan berbagi pengalaman ataupun berbagi praktik baik kepada kita semuanya ya di sini, dan mudah-mudahan MGMP ini terus juga kawan-kawan semakin solid, terus juga ada program-program yang berkelanjutan. Misalkan untuk beberapa bulan yang akan datang siapa gitu yang akan berbagi praktik baik. Oke, Bapak Ibu semuanya, coba nanti kita ini ya, kita bisa saling berbagi, dan alhamdulillah untuk kali ini ada teman kita juga yang PPG ya. Alhamdulillah beberapa yang PPG, mari kita dukung bersama-sama, bantu ya. Ada Bu Iin, ada Pak Satria ya. Mudah-mudahan beliau berjalan lancar dan kita saling membantu untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung saja Bapak Ibu ya. Oh iya, oke. Sebelum mengawali ini ya acara kali ini, mari kita sejenak menundukkan kepala ya, berdoa bersama-sama. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu semuanya, walaupun ini mungkin ya belum semuanya hadir di sini, tetapi tidak masalah, ini adalah salah satu proses belajar kita. Oke, langsung saja untuk Bu Meka, silakan diberikan waktu seluas-luasnya ya untuk kepada kami ya. Saya persilakan, silakan Bu Meka. Terima kasih Ibu Hadiatus Sarifah. Izin ya ibu-ibu semua, saya di sini berniat bukan mau menggurui ibu-ibu. Mungkin kegiatan saya ini sebenarnya sudah pernah atau malah bahkan justru lebih baik dilakukan di tempat ibu-ibu semua. Hanya saja ini karena keterkaitan dengan kegiatan lomba yang akan saya ikuti terkait dengan lomba Jambore GTK. Jadi saya di sini ingin berbagi desiminasi sosio berdiklusi abad 21. Sebelumnya izin share dulu. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa, Ibu-ibu sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat. Sebentar ya. Oke. Siap, sudah Meka. Sudah. Siap. Ini materinya, kita mulai dari awal. Ini materi saya yang akan saya sajikan di kegiatan video pembelajaran saya terkait dengan syarat dari Jambore GTK saya, yaitu tentang desiminasi sosio berdiklusi. Maksud dari sosio berdiklusi ini adalah terkait dengan kegiatan pembelajaran sosiologi berdiferensiasi, inklusivitas, dan interaktif menyesuaikan dengan abad 21. Jadi di sini saya ingin berbagi praktik baik saya terkait dengan proses pembelajaran yang telah saya lakukan walau belum semuanya saya selesaikan. Pertama-tama terkait dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan kemudian juga sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil siswa kita. Nah, ini mungkin sudah Bapak Ibu pernah lakukan di lingkungan belajar Bapak Ibu semua, yang mana
ini diharapkan bisa mengembangkan kemampuan para peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga proses pembelajaran kita lebih bersifat fleksibel dibanding dengan sebelumnya. Kemudian, mengapa kita harus melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, ini terkait dengan upaya kita untuk melakukan pendekatan belajar yang mengakui keberagaman siswa, yang mana seperti kita ketahui bahwa siswa memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga ini digunakan untuk menyesuaikan pengajaran berdasarkan kesiapan, minat, dan profil siswa kita. Jadi tidak sembarangan memberikan layanan, disesuaikan dengan kebutuhan yang siswa butuhkan. Kemudian yang selanjutnya memberikan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar, yang mana kita akan lebih mudah menyesuaikan dengan proses pembelajaran yang kita akan lakukan. Selanjutnya, ini terkait dengan berawal dari latar belakang atau profil peserta didik, yang mana mungkin di tempat Bapak Ibu sudah ada yang melakukan kegiatan diagnostik awal terkait dengan asesmen kepribadian peserta didik sebelum melakukan kegiatan proses pembelajaran. Dan hal itu seharusnya memang untuk para guru, terlebih kita guru mata pelajaran, sudah harus mengetahui bagaimana latar belakang mereka, diawali dengan mengetahui kondisi psikologis yang mereka dapatkan dan sudah mereka lakukan tes tersebut. Jadi memang setiap sekolah saat ini itu diwajibkan untuk melakukan tes terlebih dahulu terkait dengan kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik, yang mana ini berakar dari pemikiran dari Howard Gardner terkait dengan 8 golongan kecerdasan yang ada dan sudah masuk ke dalam EduBrand. Mungkin di tempat Bapak Ibu sudah ada, yang mana ini mengarah kepada kecerdasan kinestetik terkait dengan kemampuan anak. Kalau anak di tempat Bapak Ibu tidak bisa berdiam, berarti itu anak yang memiliki kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kemudian kalau di tempat Bapak Ibu ada anak yang mudah merespon, terus kemudian juga bisa mengerti suasana hati orang yang berbicara di depannya atau lingkungannya, itu berarti dia sudah memiliki kecerdasan interpersonal. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal, yang mana dia menyadari sendiri bahwa dia memiliki perasaan, nilai keyakinan terkait dengan proses berpikir batinnya. Jadi dia lebih sensitif dibanding dengan anak-anak lainnya. Kemudian ada kecerdasan logis matematis, yang mana anak-anak sudah memiliki kemampuan untuk berpikir secara konseptual, abstrak, serta membedakan pola-pola logis dan numerik, yang mana biasanya kalau dia diberi soal matematika, dia jauh lebih cepat belajarnya dibanding dengan teman-temannya. Nah, kemudian ada juga anak yang memiliki kecerdasan musikal, yang mana dia lebih menyukai suara-suara. Kalau misalkan ada anak yang biasa lebih senang mendengarkan musik, itu berarti dia sudah memiliki kecerdasan musikal. Selanjutnya ada kecerdasan naturalistik. Nah, kalau ada anak Bapak Ibu yang mungkin di lingkungan sekitarnya sudah memiliki kategori dia suka belajar biologi kayak gitu, kemudian dia lebih suka belajar di luar ruangan, itu berarti dia memiliki kecerdasan yang naturalistik. Apalagi kalau misalkan di pelajaran sosiologi, dia lebih suka melakukan penelitian langsung ke lapangan, bertemu dengan orang-orang di sekitar dia, dan kemudian dia mengamati dan menyesuaikan dengan teori. Itu berarti dia sudah melakukan kecerdasan naturalistik. Dia suka sesuatu yang lebih nyata. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan verbal linguistik. Anak-anak yang biasanya gampang berbicara, mudah melakukan presentasi, secara tidak langsung dia sudah melakukan memiliki kecerdasan verbal linguistik. Selanjutnya yang terakhir, kalau ada anak yang ketika kita menerangkan menggunakan PowerPoint,
video, dia terobsesi melihat apa yang kita tampilkan. Itu tandanya anak tersebut memiliki kecerdasan visual spasial, seperti itu. Nah, selanjutnya, hal ini terkait dengan bagaimana kita melakukan pemberian kegiatan atau beban kegiatan yang dilakukan kepada para peserta didik, yang mana terkait dengan inklusivitasnya. Yang perlu kita ketahui bahwa inklusivitas di sini bukan berarti anak-anak tersebut memiliki kebutuhan khusus yang seperti yang dibayangkan dalam tanda kutip seperti itu. Namun inklusivitas di sini maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan, karakter, dan profil belajar peserta didik. Jadi dia, walaupun dia anak normal, dia memiliki inklusivitas yang berbeda dengan kondisi anak-anak lainnya, sebab dia memiliki tipe kepribadian atau psikologis yang berbeda-beda, seperti itu. Selanjutnya, ini dimensi pembelajaran dari proses pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan kesiapan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selanjutnya, topik atau aktivitas yang menarik bagi siswa. Selanjutnya juga ini profil belajar, cara siswa belajar yang paling efektif. Nah, ini terkait dengan dimensi pembelajaran berdiferensiasi. Ada kesiapan, minat, dan profil belajarnya yang harus kita ketahui terlebih dulu sebagai seorang guru yang mengajar para peserta didik yang berbeda-beda tersebut. Nah, strateginya mungkin kemarin sudah pernah dijelaskan bahwa ada diferensiasi konten, ya, diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi produk. Nah, itu nggak usah dibahas. Yang ini hasil dari proses pembelajaran yang saya lakukan selama di sekolah terkait dengan 4 bagian penting pembagian pembelajaran terkait dengan dimensi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Pertama, saya mengelompokkan para peserta didik sesuai dengan keinginan mereka, tapi mereka diminta untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihan mereka ketika mereka belajar. Jadi, saya memberikan 4 pilihan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka akan mengelompokkan diri sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang mana, itu pertama saya meminta para peserta didik, membuat, komik digital dalam satu materi pembelajaran. Kemudian membuat lirik atau video klip lagu, selanjutnya membuat majalah dinding, dan yang selanjutnya membuat video film pendek terkait dengan materi ajar yang ingin diberikan atau ingin disampaikan ketika proses belajar berlangsung. Jadi disesuaikan dengan pilihan dan kebutuhan mereka. Nah, ini hasil dari bentuk sosio berdiklusi 21 yang telah saya lakukan kepada para peserta didik. Pertama, anak melakukan kegiatan proses pembelajaran komik digital. Dia melakukan presentasi di depan kelas bersama dengan teman-temannya. Kemudian selanjutnya ada anak yang melakukan kegiatan pembuatan video klip lagu. Nah, yang sekarang sedang saya lakukan itu, saya menggunakan sebuah aplikasi bernama Suno AI untuk membuat lagu otomatis yang kemudian dinyanyikan bersama-sama di dalam di dalam proses pembelajaran agar anak lebih mengerti, itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan membuat majalah dinding, ini keinginan mereka, kemudian dan membuat film pendek sesuai dengan apa yang ingin mereka lakukan. Selanjutnya, nah akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwa dari hasil kegiatan ini, bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan unik setiap peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan di mana semua siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Hadiatus Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak ya untuk Bu Mega atas paparannya yang sangat luar biasa. Padahal keren sekali ya, keren sekali mengenai pembelajaran berdiklusi di mana ada media-media ataupun model-model yang digunakan komik, membuat lagu tentang sosiologi, membuat mading itu menurut saya itu adalah hal yang baru untuk saya pribadi ya. Ini mungkin bisa nanti di-sharingkan kepada teman-teman semuanya. Untuk saat ini mungkin Bapak Ibu silakan kita buka sesi tanya jawab ya. Bu Mega, bagaimana? Bu, ininya tinggal berapa detik lagi, Bu? Tanya jawab apa enggak? Iya mau, cuman ini Oh, tinggal berapa detik doang gimana nih? Apa bikin link baru lagi? 1 menit lagi. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Ternyata Itu ini slide-nya Zoom-nya